ngomong sekarang orang yang murni misalkan punya kepentingan kebudayaan, kepentingan kesenian, kepentingan pelestarian, itu orang yang mana sih, saya nggak ngerti. Masih ada nggak sih kepala-kepala orang yang isinya itu gitu? Pasti ngalabati, ya. Pasti mencari untung, pasti pengen posisi, pasti pencitraan gitu. Ini kita mulai nih ngomongin Bandung. Bandung itu dari dulu memang satu-satunya tempat yang paling nyaman banget buat berproses buat orang kesenian. Bikin lagu di Bandung enak, bikin pertunjukan di Bandung enak, bikin pagelaran mode di Bandung enak. Hanya enak sebatas itu. Karena ketika kita menuntut lebih dari sebuah kota Bandung, maka kita sebenarnya nggak pernah dapat apa-apa dari kota ini selain dari suasana itu. Kamu mau konser musik, mau pakai gedung yang mana? Nggak ada yang benar. Ada yang benar katanya satu, harganya nggak habluminanas, kurang ajar, mahal banget, ya toh? Kita ngomong buka-bukaan nih. Mau peragaan busana Bandung kota mode, ya kan? Di tempat mana lagi sekarang? Ya, catwalk itu mau dibikin, mau digelar, susah kan? Gitu. Nah, terus kesenian lukisan di mana lagi akan dipamerkan? Di kaki lima atau di gedung yang mana? Di hotel yang mana? Itu juga susah gitu ya. Jadi artinya secara umum masyarakat Bandung itu bergerak sendiri terus sampai sekarang, malah menurut saya bergerak sendiri. Contoh lagi, orang clothing, tukang bikin kaos, ya. Siapa yang bikin rame Trunojoyo, bikin rame Jalan Rio kalau bukan anak-anak tukang sablon yang kreatif, kemudian bikin karya. Setelah itu baru di Perindak ikut ngomong, ikut merasa memiliki. Baru di Sparbud merasa memiliki, ini adalah bagian dari pariwisata. Lu kerjanya apa? Nah, ini kan kesian, kita lihat begitu banyak brand sekarang dari lokal produk yang luar biasa, mulai dari t-shirt, sepatu, kita gila-gila anak Bandung, keren-keren produknya. Dan saya pakai soalnya, artinya kan saya begitu bangga menggunakan produk-produk lokal karena kualitasnya sudah sangat baik. Itu milik mereka loh, milik hasil dari sebuah pergerakan independen dari jadi kelompok mereka aja, antara tukang sablon, tukang bahan kaos, tukang cat, tukang gambar berarti yang tadinya. Kemudian setelah berkembang menjadi satu pasar besar, pemerintah tiba-tiba ngaku ini bagian dari aku. Nah itu Bandung loh. Wah, kita ikut bangga nih Song Angklung Ujo di Amerika mengibarkan bendera di dekat Gedung Putih dengan bunyi angklung sekian. Iya, begitu Song Angklung Ujo mau bangkrut juga pada ngelamun juga diam. Ini sekarang tuh Bandung tuh kayaknya butuh, menurut saya butuh tipe pemimpin yang bertolak belakang sebenarnya dalamnya. Kalau kita butuh satu wujud gitu, ini pembenahannya butuh pemimpin tangan besi untuk keseluruhan. Yang kedua pemimpin yang sense of art yang kuat. Betapa tidak amannya kota ini saat ini. Saya itu ya, dulu tahun 78 kan hidup di Braga, di Yayasan Pusat Kebudayaan, karena aktif di teater. Jadi saya ngalamin tahun 79, kalau saya ngantuk banget, saya bisa tidur di beca di depan tokonya minuman keras Taurus itu. Dulu suka ada beca di situ. Karena situ masih alun-alun masih ada kantor polisi. 79 itu saya bisa tidur di beca dari malam sampai pagi dengan rasa nyaman, tidak ada rasa takut, kemudian bangun subuh segar. Jadi kalau kita ngomongin Bandung, saya nggak tahu ya harus ngomong apa ya. Kalau juara udah pasti enggak, sudah pasti tidak sebut ya. Tapi saya nggak berani bilang buruk karena seburuk-buruk rumah kita harus tetap jaga supaya bisa diperbaiki satu saat. Jadi naon atuh Bandung teh aya teh? Saya malah nggak ngerti kalau ditanya Bandung apa sekarang. Saya hanya berharap masyarakat Bandung mendingan kembali seperti dulu ya, ketika Bandung aktif tahun 80-an, 80 sampai era 90 seniman itu belum aktif. Kalau ternyata harus berkaitan dengan pemerintah, kita berharap pemerintahnya
tidak pelit soal kebijakan. Artinya gini, lu nggak usah bantu duit, tapi permudah dong izin bisa. Untuk pembenahan seluruh Bandung dari mulai PKL, dari segala macam teknik itu perlu wali kota yang tangan besi, yang nggak bisa main tawar. Dia patuh pada hukum dan laksanakan hukum sekalipun darah keluar di jalanan, itu baru benar. Tapi kalau Bandung dikembalikan ke citra sebagai Paris Van Java, bayangkan sebuah Paris di Jawa itu, kamu bisa bayangin kan, aduh kalau kita ke Parisnya kan enak banget ya. Politiknya bagus-bagus, orang nongkrong bagus-bagus, tata lampunya bagus. Mau mengembalikan ke situ, berarti masyarakatnya yang harus juga peduli terhadap kota ini. Karena pemerintah nggak 100% salah. Masyarakat juga salah. Kasih tempat sampah nggak dipakai sama dia. Buangnya di mana? Kasih telepon umum dicolong sama dia, dipakai mana? Kan gitu ya. Masyarakat juga seperti itu. Nah, jadi kalau saya mikir lagi, pemerintah tuh kayaknya harus sering ngobrol sama warga Bandung. Sering ketemu, sering ngobrol kayak temen. Bukan curhat ya, karena pemerintah nggak bagus kalau curhat, tapi bisa mengutarakan keadaan yang sebenarnya kan, maksudnya ini Bandung gimana sih, kalau menurut gua gini, kalau lo kan bisa sharing sebenarnya. Nah, kalau wali kotanya nggak pernah nongol, wajahnya juga kita nggak tahu yang mana, ya susah tuh ya apa yang boleh dikerjain. Kalau pemerintahnya nggak pernah ketemu sama masyarakat Bandung, ini Bandung nggak akan bisa berubah sampai kapan. Kesian ya. Apa yang mau kita banggakan dari kota ini sekarang? Kuliner enggak juga, biasa-biasa aja menurut saya gitu. Belanja, shopping gitu, biasa-biasa. Terus yang saya tanyain, berapa kuat orang turis bertahan transit di Bandung, berapa jam? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 1 hari. Kayaknya nggak sampai 1 hari. Kalau saya mau ngundang teman dari Jakarta, lu datang ke Bandung dong. Terus kemudian dia tanya, terus gua ngapain di Bandung? Nah, agak susah sebenarnya orangnya. Agak susah nerangin ya, kamu lihat. Mulai mall mereka lebih bagus, oke? Lebih komplit. Restoran mereka lebih banyak, kafe lebih variatif di sana ya kan. Cewek relatif lah dari itu ke Bandung garis gitu kan sama, jadi kan lamun orang ke Bandung rek naon atunya geus di 5 orang malah ngaliwat kan pasti gitu. Ya, karena kita nggak bisa ke objek wisata yang mana kita mau nganter. Lembang bagus, oke. Terus dihadang macet yang sebegitu hebat. Dia ngomong, gila lu, gue belum nyampe aja udah pengen pulang, apalagi kan gitu. Semua udah nggak ada yang tertata lalu lintas. Ya itu tadi lalu lintas segala macam, keamanan nggak ada lagi, repot. Nah kamu rasain anak muda, kayaknya nggak jauh-jauh deh, kayaknya nggak jauh-jauh. Tapi nggak boleh pesimis ya. Bandung sebenarnya bisa dibenahi kalau itu kita ketemu tangan besi dulu. Gue nggak mau tahu, pokoknya dia harus bersih, dok tak, netes darah sedikit, iya udah pokoknya bersih. Nah itu harus punya, dan kita nggak punya kandidat untuk itu. Bandung tuh rusak dalam 20 tahun terakhir menurut saya. Karena saya dari 80 ke 90 sampai ke 2000, kita masih melihat Bandung yang ini asik-asik aja nih, beragam masih enak. 2000 ke sini, waduh, itu benar-benar gak karu-karuan ya. Jadi kalau ditanya mau ngebangun Bandung dari mana? Ya dari mana ya? Harus dari nol kali gitu. Kang, ayo bebenah yuk Bandung itu gimana sama kita. Nah, sebenarnya harus per item dari mana. Oke, iklim seninya dulu deh gitu. Pokoknya keseniannya bergerak dulu. Pokoknya orang ke Bandung melihat ada sesuatu. Ada musik di situ, ada film di situ, ada sastra, ada apapun. Itu dulu, jangan dikaitkan sama kepentingan politik lainnya. Karena kalau ngelebar itu pasti acak-acakan. Pokoknya gini deh, kalau hemat saya, pokoknya jangan melibatkan pemerintah aja. Kita aja lah gitu. Jadi Bandung, lo punya komunitas di sana, oke sini. Satu saat kita ketemu ya bikin sesuatu, brung gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya kepaksa bersentuhan soal izin tempat. Andai kamu hidup di era di tahun 80 ke 90, itu kamu ngerasa berada di sebuah kota kesenian yang tangguh. Tidak ada satupun bintang besar, saudara besar yang tidak kirim ke kota ini. Datang ke Braga, Teguh Karya ada di situ, datang ke Braga ada, wah, dan orang-orang film yang kelas-kelas berat tuh semua rindu ke Jalan Braga hanya untuk ketemu, ngobrol. Nah, sekarang nggak ada lagi. Sekarang kamu mau ketemu anak clothing, mallnya di mana? Ada nggak sih di Bandung? Nggak, kan sendiri-sendiri. Kamu ke gede mah, oh aing lebih sohor, aing batinnya lebih gede. Nah, mulai gede hulu ya, capek kan ngurusnya no kartunya. Kenapa nggak ngumpul menjadi satu asosiasi yang mesra, kemudian kita bicara, gimana caranya produk kita bisa mendunia. Bandung tuh betul itu sekarang gitu, ya kan?
So, kita konser sendiri-sendiri, ya gitu. Pernah nggak kamu dengar Doel Sumbang konser di Eropa, Amerika, sama Jepang? Beritanya, nggak pernah kan? Karena kita cap, tidak mau ada berita itu. Kalau berita itu keluar, maka yang keluar adalah Dinas Pariwisata. Kita yang nggak sukanya adalah kenapa berita itu selalu bahwa kita itu adalah asuhan pemerintah. Sekarang kita hampir nggak punya apa-apa.